Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma sholli ala man ba'dikan sayyidina maulana Muhammadin alladzi khairan wa ala alihi wa sahbihi alladhina subbihu fil qalam. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil azim. Hadratul kuroma, para alim, para ulama, para sepuh, wabil khusus yang kami hormati, yang akan ibunda saya ibunya Hijah lama Hijah. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren Gayam, semoga beliau senantiasa beri kesehatan lahir batin, umur yang barokah, dan semoga kita semua mendapatkan berkah ilmu beliau. Dan yang kami hormati adalah panjenenganipun Al Karim, kakak ibu Gus Ali Anwar Al Hafid, dan yang saya hormati seluruh dari teman-teman yang khidmah menyiapkan tempat papan palengga rutinan setiap malam Jumat. Semoga semua yang khidmah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang ahli khidmah di pondok pesantren atau markas Sabilul Taubah senantiasa dimudahkan untuk ziarah ke Mekah Madinah. Amin Allah. Dan yang kami hormati seluruh jamaah, baik jamaah yang online, jamaah yang offline, yang hadir langsung maupun yang online. Semoga semua jamaah yang hadir dan yang online dinaikkan derajatnya oleh Allah, hidupnya diberikan, dimudahkan semua urusan-urusannya, dan semoga diberi kesehatan lahir batin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul, walaupun kita tidak berkumpul secara jasad, secara langsung, kita berbicara, tapi alhamdulillah luar biasa. Panjenengan semua tetap istiqomah. Semoga keistiqomahan panjenengan membaca sholawat kepada Rasulullah itu menjadikan panjenengan semua benar-benar dicintai oleh Rasulullah, dan kelak bisa bersama berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah sing jelas kula kangen kalian panjenengan sedoyo, tapi kula nggih matur suwun panjenengan, walaupun mungkin tidak ada saya di rumah, saya masih melaksanakan rukun Islam, saya masih berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kula berusaha notong ibadah kula, panjenengan tetap istiqomah teng dalem teng markas Sabilul Taubah. Kula matur suwun sangat kalian panjenengan. Mugi-mugi perkumpulan panjenengan niki estu-estu dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terpenting dalam setiap amaliyah kita itu adalah istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Al istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keistimewaan, 1000 karomah, dan istiqomah akan menarik kelebihan-kelebihan dalam diri panjenengan. Mugi-mugi panjenengan sedoyo mengke gesane tambah sae, uripe tambah barokah, lan yang paling penting mugi-mugi senantiasa dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Terus sedoyo ingkang kita lampahi kaya panjenengan mungkin tetap berusaha istiqomah di bawah Galvalum, walaupun mungkin tidak ada saya. Panjenengan semua tetap berusaha istiqomah menjadi tim hadroh, istiqomah menjadi tim kopi, istiqomah menjadi satgas, istiqomah di bawah sorsengon. Tanpa panjenengan sadari, semua yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk menyemangati diri kita agar kita itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula berupaya mencari waktu
meluangkan biaya, mencari waktu untuk pergi ke tanah suci. Ini juga bukan karena hanya kita itu mencari sekedar gelar atau apa, mungkin konek mulai kinti celuk abah haji idam apa piye mboten. Tapi sedaya ingkang kita lampahi ini, semua ini adalah semata-mata karena kita berusaha untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu mampu bertakwa, jenengan niku ya mampu istiqomah teng sorsengon, melok pengajian saniki Gus Ali, kemarin Gus Delhar, ada ilmu apa panjenengan ambil, jenengan lakukan di rumah, jenengan sholawatan, jenengan merasakan ketentraman, kemudian jenengan berusaha meminimalisir kemaksiatan panjenengan, memaksimalkan ibadah panjenengan. Semua ini adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti takwa ketika panjenengan pernah belajar di kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah. Takwa itu terdiri dari beberapa huruf. Ada 4 huruf. Yang pertama adalah tak. Tak di sini bermakna tawadhu. Artinya kalau panjenengan memang berusaha untuk menjadi orang yang takwa, panjenengan harus berusaha tawadhu. Rendah hati. Rendah hati. Sopan santun, memiliki sifat sopan santun. Makanya saya mohon untuk seluruh jamaah Sabilul Toobah, jangan sampai kita itu semakin istiqomah bersolawat, kita itu semakin istiqomah mengaji malam Selasa, bersolawat malam Jumat. Jangan sampai kegiatan-kegiatan seperti ini menjadikan kita itu semakin takabur, semakin ujub, atau bahkan kita itu semakin merasa benar. Itu jangan sampai. Karena tujuan perkumpulan-perkumpulan seperti ini, tujuan saya beribadah ke tanah suci, ini bukan hanya sekedar gelar. Bukan hanya kita itu agar dipanggil orang yang luar biasa, kita itu dipuji orang, dihormati orang. Tidak. Manusia di dunia ini tidak butuh penilaian sesama manusia. Tapi manusia di dunia ini membutuhkan kedekatannya kepada Sang Penciptanya. Itu tujuan manusia hidup di dunia. Makanya perintahnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin manusia tidak ada tujuan lain kecuali untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah ini ketakwaan. Paham nggih? Niki kula yo rada angel ngaji ning live ngeten iki mboten biasa. Biasanya kan ngaji nek wong-wong ngoten iki. Jadi tujuane jenengan nderekaken Sabilul Toobah, jenengan nderekaken sing durur. Ini adalah ibadah. Dan sesuai konsep, manusia memang diciptakan hanya tidak ada tujuan lain illa liya'budun, kecuali dia itu disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu sudah paham arti takwa, tak di situ bermakna tawadhu. Tawadhu. Artinya orang itu semakin rendah. Maksudnya rendah itu tidak napa nggih? Mboten kok wong niku wau cilik ati napa pripun mboten. Maksudnya dia itu semakin rendah hati. Tapi mboten cilik ati. Cilik hati karo rendah hati kan beda, Cik, ya. Nah, kalau rendah hati dia itu merasa dirinya ini ya seorang hamba yang masih butuh terhadap penciptanya. Itu rendah hati. Cilik hati kan minder. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang kecil hati, tidak. Kita harus pede, aku santri, aku jamaah SD. Aku insya Allah iso urip. Aku mesti iso mulyani wong tuaku, aku iso mesti ngejak wong tuaku ning tanah suci, aku mesti iso munggah di derajate wong tuaku. Ya, mesti seperti itu, tapi jangan pernah melupakan tawadhu, rendah hati. Artinya kita ini bukan siapa-siapa tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki sopan santun terhadap guru kita, terhadap orang yang lebih tua daripada kita, terhadap orang-orang yang mengajari kita. Itu tawadhu, itu penting. Tawadhu. Jangan sampai kita itu sudah diberi anugerah oleh Allah, mungkin kekayaan, mungkin ilmu, mungkin ketampanan, mungkin kecantikan, kita semakin arogan, semakin merasa diri kita itu lebih, bahkan naudzubillah dzalik, jangan sampai kita itu merasa semua nikmat itu karena kecanggihan kita sendiri. Artinya kita harus berusaha untuk tawadhu, selalu rendah hati. Itu tak pada huruf tak, pada lafaz takwa. Jadi huruf tak pada lafaz takwa. Setelah itu takwa. Setelah tak ada huruf
namanya qaf. Qaf di sini dimaknai qanaah. Artinya kalau seseorang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, dia harus qanaah. Qanaah itu apa? Ridho, sabar, menerima, dan syukur. Nah, ini juga sulit. Nah, makanya panjenengan semua yang sudah bermajelis, sudah bersolawat, sudah ngaji, panjenengan harus qanaah. Saya sering menyampaikan, nikmat kita itu jangan diukur dengan nikmat teman kita. Cobaan kita jangan diukur dengan cobaan teman kita. Karena selera kita pun sudah berbeda. Hobi kita pun sudah berbeda. Apalagi masalah nikmat, apalagi masalah ujian. Kita harus berusaha ridho. Loh, ini kok seperti ini? Kenapa? Mungkin kok yang mungkin katakanlah semisal contoh ya. Contoh ini kenapa ini kok yang haji ini kok berkali-kali ini adalah Haji Mustafa. Contoh mungkin ini kenapa ini kok yang viral saat ini adalah Danu ataupun Syahrul Badol ataupun siapa. Ini kenapa ini? Mungkin yang kaya pada waktu hari ini adalah yang masyhur mungkin di kalangan kita adalah siapa, atau Haji Begi atau siapa ya sih, atau Haji Mustafa atau apa. Lah, ketika orang itu sudah memiliki konsep takwa dalam dirinya, dia mampu qanaah, ridho di dalam dirinya. Ya memang ini saya, jatah dari Allah ya memang seperti ini. Jatah dari Allah, mungkin saya itu belum seviral Syahrul Asy'ari Badol. Mungkin saya belum seviral Danu. Karena memang kelebihan. Mungkin Allah lebih ridho meletakkan kelebihan suara bagus itu pada Danu dan pada Badol. Mungkin saya bagiannya yang lain. Mungkin aku ini ngudek kopi. Mungkin ini aku nyapu. Lah gitu. Ya contoh kayak saya di sini mungkin harus menjadi orang yang nomor satu sepertinya halnya di Sabtu Toba sih. Bagian vokal, bagian nomor. Terus akhirnya ada imam ning Medina. Aku pengen jadi imam sih. Jadi kan yo malah loro kabeh awake dhewe. Gitu. Wis loro kabeh. Kita akan sakit semua. Maka dari itu ketika seseorang itu mampu bertakwa, selayaknya dia itu harus qaf di situ adalah bimakna qanaah. Dia ridho, sabar, menerima. Karena semua nikmat itu tergantung penerimaannya. Kamu itu mampu bersyukur atau tidak tergantung penerimaan panjenengan. Sebesar apapun, tapi kalau kamu dalam penerimaannya sudah keliru, besar, nominalnya besar, atau nilainya besar, tapi dalam penerimaanmu sudah keliru, itu kamu kira itu jatah untuk kemaksiatanmu atau apa, penerimaanmu salah, kamu tidak akan menjadi orang yang qanaah dan tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah tawadhu, yang kedua adalah qanaah. Jadi semakin kita itu mendapatkan nikmat dari Allah atau apapun itulah bentuknya, tawadhu, setelah itu qanaah. Kita mampu menerima, benar-benar menerima dengan baik, ridho dan mampu menerima. Setelah qaf ada wawu. Wawu di situ adalah maknanya waraun. Artinya ketika seseorang itu memang benar-benar sudah bertakwa kepada Allah, ngaji istiqomah, sholawatan istiqomah, dia ingin menaikkan grade-nya. Saya ini gimana tidak hanya menjadi jamaah yang sekedar menggoyang-goyangkan tangan saya, atau gimana sekedar jamaah sing penting teko, sesuk wayahe mendem-mendem neh, wayahe ngepil-ngepil neh, wayahe maksiat-maksiat neh, utawa wayahe gendaan aku sesuk yo wis rangkul-rangkulan neh. Iki piye? Lah, kamu harus benar-benar paham akan makna takwa. Tujuan sampean ngaji ning kene iki ora kok sampean gen sugih apa piye, tapi jenengan gen dadi wong takwa ning Gusti Allah. Lah, ketika jenengan bertakwa apa? Waraun. Jenengan memiliki sifat wirai, menjaga diri, perkara yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Malah ngati-ngati, wah aku wis ngaji, tujuanku ngaji kita apa meji? Tujuanku iki ngaji bertakwa kepada Allah, iya toh? Kayak tujuannya menungso diciptakan ini memang tidak ada yang lain illa liya'budun, kecuali beribadah. Lah, ketika seseorang itu sudah ngaji, sudah apa, dia harus berusaha waraun untuk mencapai ketakwaan ini tadi. Nek wong kuwi mangkok ra berusaha ngusaha nih, penting angger teko
Angger teko syukur-syukur engko dipanggil karo Guse entuk sangu, syukur-syukur entuk sarung dipanggil karo Gus Ali dan sebagainya. Kalau kita hanya sekedar seperti itu, kita tidak mengupayakan, ya jangan salahkan ketika ajal lebih dulu menghampiri daripada hidayah. Makanya ketika seseorang itu sudah nyaman di majelis taklim, dia harus berusaha mengupayakan. Kok tambah nikmati, kok randuwi sifat wirai, bahaya. Contoh paling mudah, dulu nggak kaya, dia nggak kenal karaoke. Dulu nggak kaya, dia nggak kenal perjudian. Dulu nggak kaya, dia nggak kenal wanita. Setelah kaya, dia tahu perjudian. Setelah kaya, dia tahu wanita. Setelah kaya, dia tahu karaoke. Artinya, nikmat dari Allah ini tidak dibarengi dengan ketakwaan. Karena kalau dia dibarengi dengan ketakwaan, semakin kaya dia semakin tawadhu. Paham nggak ya? Semakin kaya dia semakin qanaah, menerima. Ridho akan pemberian Allah. Semakin kaya dia akan semakin waro'un, wirai, menjaga diri. Oh, ini harus saya tasarufkan dengan baik. Paham ya, Cik? Jadi seperti itu. Dan setelah wawu ada takwa. Nanti kamu tulis takwa. Itu ada ya. Ya di situ adalah yakin. Bimakna yakin. Artinya apa? Kamu harus semakin yakin, mantep, tanpa ada keraguan sedikit. Bahwasanya ketika saya melakukan ibadah ini murni karena Allah Subhanahu wa taala dan saya berusaha meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah. Saya yakin degengane pusat. Semua urusan saya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi artinya runtutannya, kita itu manusia, tujuan manusia diciptakan di dunia ini tidak disuruh agar viral di dunia, tidak disuruh agar kaya raya atau apa. Karena kita harus berusaha sebaik mungkin, adapun kaya, adapun viral, adapun bagus suaranya, adapun ganteng wajahnya, adapun cantik wajahnya, semua ini adalah minallah. Wa ma min nikmatin fa minallah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat di dalam diri kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kita itu sudah mampu berusaha seperti itu, ini tujuan hidup akan sampai. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dadi nek jenengan kuwi wis iso tawadhu, iso qanaah, iso wirai, menjaga diri, dan panjenengan bisa yakin, oh tidak apa-apa, saya ini dijatuhkan oleh orang, dibully orang, asalkan saya tetap berusaha menuju ketakwaan kepada Allah. Pengajian di ST ini adalah sarana mencari ilmu agar saya semakin baik. Sholawatan di ST ini adalah sarana saya berusaha mencintai Rasulullah agar saya menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Wes, insya Allah bukan orang yang bergelimangan apapun itu, orang yang kebal atau orang yang tidak tahan pukul, orang yang tahan pukul atau orang yang tidak bisa terlukai oleh siapapun, tidak. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya semoga dibalik ke istiqoman panjenengan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan semua akan dimudahkan, semoga dimudahkan ke tanah suci, mengajak keluarga panjenengan, dan semoga panjenengan semua hidupnya benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk seluruh jamaah yang mungkin sudah mampu mengurangi kemaksiatan dalam hidupnya, dan terima kasih untuk jamaah yang mungkin sudah bisa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali.